Visi dan misi boleh, silahkan bagi calon yang mau menyampaikan siapa. Visinya wakil ketua atau misinya wakil atau sebaliknya, silahkan. Kita mulai dari pasangan nomor urut 01. Waktunya adalah 4 menit untuk menyampaikan visi. Waktu akan kita mulai ketika Anda berbicara. Tepuk tangan yang mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini ajang yang ditunggu-tunggu, yaitu debat calon ketua dan ketua OSIS. Kami dari pasangan calon 1 berharap apa yang dihasilkan nanti dari perdebatan dan adu diskusi, adu gagasan dan juga adu pemikiran ini akan menjadi gambaran bagi seluruh siswa terkait bagaimana pandangan dan juga rencana kami dalam satu periode ke depan. Dan kami berharap untuk teman-teman semuanya nanti bisa mengajukan seluruh aspirasi dan ide-idenya di depan. Juga untuk penyampaian visi akan dilakukan oleh calon wakil ketua OSIS nomor 1. Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 1 ingin menciptakan Hadirin dipermohon untuk mendengarkan. akan menciptakan sekolah yang go global, go digital, dan go kewirausahaan. Kami akan menampung seluruh aspirasi dari seluruh warga sekolah. Sudah. Kemudian waktu Anda tinggal 3 menit. Sudah waktunya disetting ulang 3 menit. Untuk bagian misi, seperti kemarin sudah disampaikan di kampanye, kami punya 5 program yang kami ajukan. Yang paling utama adalah tentang kewirausahaan. Ini menegaskan bagaimana siswa itu cukup kesulitan untuk mencari barang atau suatu hal yang urgent dan cepat di sekolah. Tentunya itu menjadi satu landasan untuk kami. Dan yang kedua adalah terkait financial freedom di OSIS. Karena saya bagian dari periode yang sebelumnya, saya tahu bahwa secara finansial OSIS periode sebelumnya itu kurang memadai, dan ini yang ingin kami tanggulangi ke depannya dengan cara menciptakan koperasi sekolah dan juga eskul kewirausahaan. Di sini ada berkesinambungan antara keduanya. Yang pertama, terkait eskul kewirausahaan, para siswa dan siswi akan mendapatkan pendidikan terkait kewirausahaan, baik bagaimana mengolah bisnis dan juga manajemen keuangan, yang itu nanti akan disalurkan melalui koperasi sekolah yang dikelola oleh OSIS dan juga teman-teman dari eskul kewirausahaan. Untuk terkait modal ada 2 opsi. Yang pertama melalui kas OSIS, yang kedua adalah melalui sekolah. Ini tujuannya ada 2. Yang pertama untuk pelayanan siswa, untuk pelayanan warga sekolah. Yang kedua adalah kemandirian ekonomi untuk organisasi OSIS, juga teman-teman yang dari eskul kewirausahaan. Jadi nanti koperasi akan menyediakan barang-barang yang di-request oleh para siswa, sehingga itu akan menjalankan dan meningkatkan ada 2 sisi. Yang pertama, teman-teman yang dari eskul kewirausahaan akan mendapatkan pendidikan yang lebih oke terkait manajemen keuangan dan juga manajemen bisnis. Lalu OSIS akan mendapatkan financial freedom, atau setidaknya finansialnya akan lebih baik. Ini berimbas juga terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tentunya dengan finansial OSIS lebih baik, artinya kegiatan akan menjadi lebih oke. Karena selama ini kebanyakan dalam kegiatan kita terhalang terkait finansial, dan itu yang ingin kami
tanggulangi. Yang kedua adalah terkait digitalisasi. Digitalisasi akan meliputi yang pertama dari media sosial sekolah yang akan kami lebih tingkatkan lagi secara kualitas. Lalu konten-konten yang coba kita bangun demi keterbukaan sekolah. Juga kami akan melakukan menampung seluruh aspirasi dari teman-teman semuanya dan akan lebih terbuka terhadap seluruh kegiatan. Waktu aja seperti Seperti itu. Oke, kami mohon itu sudah berikan sedikit gambaran, nanti akan kita lanjutkan di waktu selanjutnya. Terima kasih. Baik, teman-teman untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya yaitu visi dan misi yang akan disampaikan paslon nomor urut 2. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku paslon nomor 2, kami akan membacakan visi-misi kami, yaitu ada visi kami akan menjadikan SMA Islam Terpadu Budi Luhur menjadi SMA yang lebih maju dengan prestasi dan berkarakter. Serta kami juga ingin mewujudkan OSIS yang berwawasan luas dengan kepribadian yang baik dan juga bergotong royong. Tentunya visi kami ini, kami sangat membutuh bantuan pada siswa-siswi SMA Islam Terpadu Budi Luhur dan juga dewan guru sekalian. Ada misinya akan disampaikan oleh calon wakil OSIS Salman. Waktunya 3 menit ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Jadi saya di sini akan menyampaikan misinya, yaitu mengembangkan minat bakat siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler, menjadikan siswa-siswi yang disiplin, aktif berpikir, kreatif dan berbudaya, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi diri siswa, memperbaiki kedisiplinan dengan patuh pada peraturan yang berlaku, dan menyelenggarakan untuk kegiatan sosial yang berlandaskan asas gotong royong. Cukup. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kesempatan untuk paslon nomor 3. Waktu 4 menit akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku paslon nomor urut 3 ingin menyampaikan visi dan misi kami selaku mencalonkan OSIS. Untuk visinya akan disampaikan oleh calon ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan visi, yaitu menjadi OSIS SMA Terpadu Luhur menjadi induk organisasi yang aktif, inovatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyambangkan budaya bangsa yang dilandasi dengan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk peserta, ayo mendengarkan. Oke, untuk misinya yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam ajang perlombaan akademik maupun non akademik di lingkungan sekolah dan masyarakat umum.
Jadi kita akan berpartisipasi dengan adanya perlombaan akademik maupun non akademik. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa dan siswi melalui peraturan yang tegas dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan suatu kegiatan ekstrakurikuler yang unik, kreatif, dan menarik bagi siswa dan siswi. Untuk yang keempat yaitu melanjutkan program kerja dari kepengurusan terdahulu yang dinilai berhasil. Jadi kita paslon nomor 3 ingin melanjutkan program dari pengurus OSIS sebelumnya yang dianggap berhasil atau yang dinilai berhasil oleh siswa dan siswi maupun guru-guru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 3. Baik, acara untuk visi dan misi sudah disampaikan oleh para calon ketua dan wakil OSIS. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dewan Guru kepada calon anggota, calon ketua dan wakil OSIS. Saya akan bacakan peraturannya terlebih dahulu, didengarkan. Untuk durasi pemikiran diberikan waktu 2 menit. Saya ulangi, durasi pemikiran diberikan waktu 2 menit. Kemudian durasi menjawab 5 menit dibagi 2. Jadi 2,5 untuk masing-masing ketua dan calon ketua OSIS. Saya pahami? Jadi total waktu 5 menit yang akan dibagi 2 untuk ketua 2,5 atau 2,30 detik, 2 menit 30 detik. Untuk wakil 2 menit 30 detik. Untuk waktu pemikiran yaitu 2 menit. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho. Kepada Bapak Agung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, calon ketua dan wakil OSIS, saya ingin bertanya, apa alasan Anda ingin menjadi ketua dan wakil OSIS di SMA ITB di Luhur ini? Apa alasan Anda ingin menjadi ketua dan wakil OSIS di SMA ITB di Luhur? Sekian. Baik, waktu pemikiran selama 2 menit sudah dimulai. Untuk peserta yang menjawab, yang pertama yaitu paslon nomor 1, kemudian paslon nomor 2, dan paslon nomor 3. Silakan dipikirkan jawabannya. Untuk teman-teman, silakan dibuat pertanyaan juga. Nanti akan kita buatkan pertanyaan jawaban. Sudah. Paslon nomor urut 01 sudah siap untuk menjawab. Baik, ini adalah jawaban dari paslon nomor urut 01. Kepada ketua, waktunya adalah 2 menit 30 detik. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Untuk alasannya apa? Alasannya mungkin sedikit normatif. Namun,
pada intinya karena saya sekarang ada di kelas 11 dan ini adalah kesempatan terakhir saya untuk sedikitnya berkontribusi dalam sekolah, berkontribusi dalam sisi organisasi dan juga karakter saya. Ini akan menimbulkan dua tiga balik. Yang pertama adalah bagaimana saya berkontribusi terhadap sekolah dan juga bagaimana kemampuan diri saya meningkat dari sisi organisasi dan kepemimpinan. Itu alasan paling mendasarnya. Lalu itu normatif kan, itu normatif sekali. Namun tentunya saya berusaha agar sekolah setidaknya sedikit lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan saya punya banyak aspirasi dan saya punya banyak unek-unek dari pikiran saya yang itu tentunya akan bisa dilaksanakan ketika saya menjadi ketua OSIS. Maka posibilitas saya untuk bisa berkontribusi dan melaksanakan aspirasi dan pemikiran saya adalah dengan cara saya menjadi ketua OSIS. Tentunya itu akan mengakomodir pemikiran saya dan juga gagasan saya. Yang kedua adalah untuk keberlanjutan selanjutnya dari diri saya. Kenapa saya ingin jadi calon ketua OSIS? Karena saya sudah berorganisasi dan di dalam organisasi itu melatih jiwa kepemimpinan saya dan juga bagaimana saya berdiskusi dengan banyak orang, dan itu akan digunakan nanti selama saya terjun ke masyarakat yang sesungguhnya seperti itu. Harapannya teman-teman semuanya bisa memberikan dukungan kepada saya, dan selanjutnya nanti saya akan beberkan terkait visi dan juga misi saya karena tadi belum tersampaikan keseluruhan. Demikian, terima kasih. Ada tepuk tangan untuk jawabannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS nomor urut 01. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Alasan Anda menjadi calon wakil OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa saya ingin menjadi wakil ketua OSIS? Itu karena saya ingin sekolah ini jadi lebih baik dari sekarang, jadi lebih maju dan meningkatkan kewirausahaan yang ada di sekolah sini agar sekolah ini finansialnya lebih lancar dan waktu Anda masih banyak. Sudah boleh sempat. baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya waktu untuk paslon nomor urut 2. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Jadi Para peserta dimohon untuk tidak itu. Jadi alasan saya ingin menjadi ketua OSIS ialah saya ingin mengembangkan potensi diri serta ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan yang ada di sekolah, dan juga ingin meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim. Cukup. Oke. Beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 02. Selanjutnya waktunya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara.
Oke, alasan saya ingin menjadi wakil ketua OSIS yaitu ingin berkontribusi dalam kegiatan OSIS dan pengalaman, ingin meningkatkan pengalaman. Kita ingin mengganti tanggung jawab ketua. Dan yang terakhir, ingin mengasah rasa tanggung jawab saya. Jadi, Beri tepuk tangan untuk paslon nomor 02. Selanjutnya yaitu pasangan calon 03 yang akan memberikan jawabannya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya di sini ingin menjadi calon ketua OSIS adalah ingin menambah wawasan saya untuk menjadi yang lebih baik bagi siswa, siswi maupun guru, dan melatih jiwa kepemimpinan saya. Cukup. Baik, beri tepuk tangan untuk calon ketua OSIS 03. Saya dijawab oleh calon wakil ketua OSIS nomor 3. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, sebelumnya kami minta maaf ya. Kami di sini sepenuhnya tidak mempunyai keinginan untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, tapi kita dipercaya oleh tim sukses kami. Nah, maka dari itu saya selaku paslon nomor 3 berusaha untuk yang terbaik, untuk jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ketiga paslon untuk KPU banyak kayaknya anak laki-laki yang sudah mulai berkeluaran, dimohon untuk dicari KPU ya, untuk masuk ke dalam kelas lagi. Ayo. Nanti sekretaris tetap di absen ya. Absen ketika debat ini diserahkan ke Bapak Isu. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari Dewan Guru. Waktunya dan peraturannya sama seperti poin pertanyaan pertama. Akan diberikan waktu durasi pemikiran selama 2 menit. Untuk pertanyaan 2 ini dimulai dari paslon 02, kemudian dilanjut paslon 03 dan paslon 01. Demikian itu ya peraturannya. Kita tadi ada Farel dan Rama pergi naik motor, silahkan untuk sekretarisnya ditulis ya. Farel dan Rama. Bagi yang masih di luar selain KPU, silakan masuk. Selain KPU. Baik, paslon nomor urut baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dea. Kepada Ibu Dea dipersilahkan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk sekolah SMA Islam Negeri Budi Luhur? Apa
yang akan Anda lakukan untuk SMA Islam Terpadu Budi Luhur? Baik, untuk waktu pemikiran selama 2 menit. Untuk jawaban dimulai dari paslon nomor urut 02, dilanjut nomor urut 03, dan dilanjut 01. Waktu pemikiran silahkan dimanfaatkan untuk berpikir sekreatif mungkin dan gunakan waktu semaksimal mungkin, ya. Diolah kata-katanya, diolah apa yang akan disampaikan. Kerjasama mungkin juga bisa, saya harus jawab apa dan sebagainya. Silakan diskusi dengan teman-teman. Baik, sudah siap? Baik, sebentar waktunya kita atur dulu. Untuk seluruh siswa-siswi, awas sore diperhatikan ya. Awas sore, biar kita dalam memilih ketua dan wakil ketua OSIS itu tidak salah, ya, biar bisa menyampaikan aspirasi kalian semuanya dan memperjuangkan hak-hak kalian yang ada di sekolah. Jadi awas sore ini, jika kalian saja tidak peduli dengan acara seperti ini, ya kemungkinan kalian juga tidak peduli dengan kemajuan kalian sendiri. Tuh. Jadi yang masalah diperhatikan. Sudah siap? Baik, silakan kepada paslon nomor urut 02. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Jadi pertanyaan tadi itu apa yang saya lakukan jika saya yang saya lakukan Untuk sekolah. untuk sekolah, yaitu kami akan mengadakan survei untuk memahami minat dan bakat siswa terhadap berbagai kegiatan yang ada di sekolah ini. Nah, dan lalu nanti berdasarkan survei tadi, saya akan mengembangkan program dan acara itu yang lebih beragam dan menarik. Cukup. Beri tepuk tangan untuk jawaban dari calon ketua paslon 02. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh wakil OSIS, calon wakil OSIS nomor urut 02. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, jadi tadi pertanyaan apa yang akan Anda lakukan untuk sekolah SMA Islam Terpadu? Itu mengelola organisasi siswa sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah, serta membantu guru mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Cukup. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 02. Selanjutnya dilanjutkan paslon nomor urut 03. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Berdirinya saya di sini ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Diperhatikan. Apa yang akan Anda lakukan untuk sekolah ini? Saya akan mencoba untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Contohnya, meningkatkan masa kerja OSIS, melaksanakan program yang tersusun, menjalani hubungan yang harmonis antar dewan guru, anggota OSIS maupun siswa lain. Sudah? Beri tepuk tangan. Baik, waktu untuk wakil calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 diwaktukan ketika Anda berbicara. Oke, langsung saja. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan sama, yaitu apa yang Anda lakukan untuk sekolah ini jika Anda terpilih. Nah, dari awal kita sudah menunjukkan untuk ini misi untuk
yang kita lakukan untuk sekolah itu yaitu yang pertama berpartisipasi aktif dalam ajang perlombaan. Nah, jadi ketika kita paslon nomor 3 terpilih menjadi ketua dan wakil, kita siap melaksanakan kegiatan perlombaan di akademik maupun non akademiknya. Contohnya perlombaan yang akan diadakan di hari-hari tertentu atau hari-hari besar. Selanjutnya yaitu ketika kita terpilih, kita akan berusaha untuk melakukan atau jadi lebih baik untuk yang masih belum berjalan. Contohnya kita akan menguatkan murid-murid atau siswa-siswi agar tidak terlambat untuk pergi apel atau untuk pergi apel. Kita usahakan untuk siswa dan siswi agar tidak telat apel. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, untuk paslon nomor urut 03. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh paslon nomor 01, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Tentunya yang akan kami lakukan yang pertama adalah coba implementasiin segala hal yang udah kita persiapkan, mulai dari visi dan misi dan juga hasil diskusi bersama juga tim sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan adakan proses untuk siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tiap individunya kita akan cari sebenarnya yang ingin mereka dapetin dan ingin yang mereka inginkan dan apa saja sebenarnya aspirasi dari mereka. Itu yang akan kami bawa dan akan kami jembatani kepentingan dari siswa ke sekolah maupun sekolah ke siswa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kami akan jalankan visi-visi yang tadi. Misi yang kami yang utama tadi adalah tentang kewirausahaan, dan yang kedua adalah digitalisasi sekolah, dan yang ketiga adalah kami punya concern ke anak pondok. Karena kami rasa anak pondok punya potensi yang cukup besar. Karena yang pertama, anak pondok punya masa. Yang kedua, secara kesulitan mereka punya, dan itu bisa jadi model yang bagus untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kami akan coba berdayakan anak pondok untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu yang pertama adalah kami akan lakukan terkait kewirausahaan. Itu akan kami coba implementasikan langsung dan lakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Yang kedua adalah digitalisasi sekolah. Yang ketiga adalah ke anak pondok. Jadi kami coba rangkul anak pondok untuk bisa lebih oke ketika berada di sekolah gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang berlanjut jawaban dari paslon. Selanjutnya jawaban yang akan diberikan oleh wakil OSIS paslon nomor urut 1. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, apa yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi wakil OSIS? Jadi, saya akan mencoba sekuat tenaga saya agar sekolah ini jadi lebih baik dan sesuai visi-misi kami yang ada di awal tadi yang sudah disampaikan tadi. Saya akan mengusahakan untuk mendukung ketua saya. Sekian. Sudah? Amal saya ingatkan lagi untuk seluruh siswa-siswi diperhatikan. Kita nggak lama lagi akan selesai, ya. Diperhatikan. Kalau misalnya ini harusnya sudah menunjuk ke acara selanjutnya, tapi karena kalian masih tetap ngobrol dan lain-lain,
terpending 1 menit, 2 menit, seperti itu. Nama saya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari para dewan guru, sama peraturannya seperti awal. Untuk yang menjawab pertama yaitu paslon 03, kemudian dilanjut paslon 01, dan dilanjut paslon 02. Waktu menjawab adalah 2 menit 30 detik. Pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Franky Wahyudi SPD. Kepada Bapak Iki dipersilakan. Jazakallahu khairan atas arahan dari moderator ya. Jadi pertanyaan ini bisa kalian jawab dan teman-teman yang menyimak itu bisa melihat apakah jawaban-jawaban ini layak diperhitungkan untuk menjadi kandidat buat ketua OSIS dan wakilnya. Untuk pertanyaannya, ketiga paslon ya, silakan disimak baik-baik. Kenapa Anda layak untuk menjadi seorang ketua dan wakil OSIS? Silakan disampaikan pendapat masing-masing. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk waktu berpikir adalah 2 menit. Silakan diskusikan dengan calon ketua dan calon wakil OSIS. Dimanfaatkan waktu 2 menitnya ya agar barokah, agar jawabannya bisa memuaskan untuk seluruh siswa-siswi dan dewan guru yang ada di SMA Islam Terpadu Budi Luhur. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Anda layak menjadi ketua dan wakil OSIS? Kemudian untuk durasi menjawab yaitu masing-masing dari ketua 2 menit 30 detik, wakil 2 menit 30 detik. Baik, paslon nomor urut 03, ketua akan menjawab. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Masalah para hadirin untuk memperhatikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Kenapa Anda layak menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS? Karena saya yakin bahwa saya cocok menjadi calon ketua OSIS. Karena saya memiliki kemampuan pimpinan dan kerja yang baik dan juga memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan memimpin tim. Cukup. Baik, calon wakil OSIS paslon 03. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Diperhatikan. Oke, langsung saja, yaitu menjawab pertanyaan yang ketiga. Kenapa Anda layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Untuk saya yakin bahwa saya layak menjadi wakil OSIS karena saya sebelumnya sudah diakui sekolah untuk menjadi ketua OSIS. Maka saya sedikit sudah mempunyai jiwa kepemimpinan saya. Maka dari itu, ketika kita paslon nomor urut 3 terpilih menjadi ketua OSIS, kita akan gunakan jiwa kepemimpinan kami selama kita nanti jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian, menurut saya, jabatan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu tidak sangatlah penting bagi saya dan ketua, karena di sini saya mencalonkan diri tidak mencari jabatan, tetapi mencari kedisiplinan, melatih diri kita dan belajar untuk bertanggung jawab. Dan
saling merasa bahwa dirinya itu adalah pemimpin, seorang pemimpin yang berada di sekolah SMA IT Budi Luhur ini. Oke, itu saja bisa teman-teman. Paslon 2-3. Sudah. Diperhatikan lagi. Nah, kalau Anda perhatikan itu pasti akan mengena gitu loh ke kalian. Oke. Layak atau tidak itu pertanyaan yang sangat hitam putih. Tapi untuk penilaian layak atau tidak itu akan diserahkan kepada seluruh siswa dan seluruh warga sekolah. Tentunya kami dari pasangan calon nomor 1 menawarkan CV kami. Secara track record teman-teman bisa lihat bahwa ya kami cukup aktif dalam kegiatan organisasi dan di sekolah. Tentunya itu bisa menjadi model yang cukup baik untuk teman-teman untuk kami menjalankan organisasi, dan saya rasa kemampuan saya untuk berdiskusi dan juga menyerap aspirasi dari teman-teman semuanya itu akan bisa dikenalkan, akan bisa digunakan sebagai cara dan prinsip untuk organisasi kami akan bisa berjalan ke depannya seperti itu. Lalu tentunya secara leadership kami berdua memiliki juga, karena secara track record saya dari SMP juga menjadi beberapa kali menjadi bagian dari pengurus OSIS beberapa periode, dan juga ketika di SMA periode lalu saya menjadi bagian dari pengurus OSIS. Tentunya itu bisa menjadi CV buat teman-teman semuanya terhadap penilaian dari pasangan calon nomor urut 1 seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh calon wakil paslon 01. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kenapa Anda layak menjadi wakil dan ketua dan wakil OSIS? Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah ini dan ingin mengusahakan apapun agar sekolah kita berjalan dengan Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Franky Wahyudi akan dijawab oleh paslon nomor urut 02. Waktu dan peraturan sama seperti paslon-paslon yang lain. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, sebenarnya tadi kita tidak terjawab dengan, tapi saya dengan calon wakil rapat sebentar dan saya menjawab. Saya Pak Dikos mewakili wakil ketua calon wakil ketua OSIS. Kami jawab, kami tidak bisa menilai kelayakan kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena yang bisa menilai kelayakan kami ialah Dewan Guru dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin jika kami dianggap layak, kami akan berusaha dengan sapel membuat. Ketua OSIS paslon 02. Selanjutnya cukup. Oke. Berikan untuk seluruh paslon dan kita semua. Oke. Sesi selanjutnya diperhatikan. Ini adalah sesi tanya jawab dari calon satu ke calon yang lainnya. Jadi peraturannya adalah menanyakan apa saja. Saya ulangi, menanyakan apa saja
yang berkaitan dengan sekolah dengan tata cara bertanya kepada paslon lain dijawab oleh paslon lain dengan durasi maksimal 3 menit. Kemudian ditanggapi oleh paslon penanya dengan durasi maksimal 1 menit. Paham? Saya ulangi ya. Jadi seperti ini gampangnya. Contoh, paslon 1 menanyakan ke paslon nomor urut 2 pertanyaan apa saja silahkan. Kemudian paslon 2 menjawab dengan durasi 3 menit maksimal. Setelah itu ditanggapi lagi oleh paslon 01. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Untuk dimulai yaitu diawali oleh paslon nomor urut 01 bertanya kepada paslon nomor urut 02. Jadi yang menjawab adalah paslon nomor urut 02. Langsung dijawab tanpa ada waktu pemikiran. Seperti itu. Oke. Pertanyaannya berdasarkan dengan yang saya sampaikan bahwa kondisi organisasi OSIS di periode sebelumnya yang menjadi masalah adalah satu terkait hal finansial itu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana pandangan dari paslon nomor urut 2 menghadapi masalah-masalah finansial yang ada dan bagaimana menggrow up ekonomi dan juga finansial yang ada dari organisasi yang periode sebelumnya agar lebih baik lagi. Tentunya itu bisa menjadi penilaian bagaimana nantinya kegiatan-kegiatan akan bisa dilaksanakan ketika finansial sudah lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan paslon nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 01. Waktu durasi 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, silakan. Terkait tentang finansial. Anak pendukung dari paslon 02. Baik, kami akan jawab. Jadi kami akan mengambil beberapa langkah yang akan berfokus pada keterlibatan komunikasi dan penghargaan. Jadi kami akan mengambil beberapa langkah yang berfokus pada komunikasi, penghargaan, dan juga kami akan jika dirasa cukup, boleh. Cukup. Baik. Selanjutnya akan ditanggapi jawabannya oleh paslon nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Pertanyaan adalah tadi bagaimana menyikapi masalah-masalah finansial yang ada dan bagaimana meng-grow up ekonomi dan juga finansial dari organisasi kita. Jawabannya saya rasa cukup kurang menggambarkan dan kurang sesuai dengan yang saya inginkan. Namun apakah dengan jawaban tadi mengedepankan komunikasi dan penghargaan, langkah konkret seperti apa yang akan diambil untuk bisa meningkatkan finansial yang ada di sekolah? Oleh karena itu, ini berkesinambungan dengan visi yang kita bawa tadi terkait keberlanjutan ekonomi dan juga peningkatan ekonomi
OSIS melalui kewirausahaan yang akan kita bangun dengan berkolaborasi bersama sekolah, siswa, dan juga OSIS. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari paslon 01, kemudian tanggapannya dari paslon 01. Terima kasih jawabannya atas 02, kemudian ditanggapi oleh 01. Selanjutnya yaitu paslon nomor urut 02 bertanya kepada paslon nomor urut 03. Pertanyaan apa saja terkait dengan sekolah? Silakan bertanya kepada paslon 03. Baik, jadi pertanyaan kami kepada paslon nomor 03, berdasarkan visi misi Anda, apa yang Anda lakukan jika visi misi Anda tidak berjalan dengan lancar? Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara untuk menjawab. Halo. Tinggal ada 2 sesi lagi, tenang saja. Setelah ini selesai adalah sesi tanya jawab dari seluruh siswa dan siswi ya. Ayo paslon 03 silakan untuk menjawab. Oke, kita akan jawab pertanyaan dari paslon nomor, yaitu apa yang Anda lakukan jika visi dan misi kami tidak berjalan dengan lancar? Oke, sebelumnya kita tidak tahu ya visi dan misi kita itu ketika kita terpilih nanti akankah berjalan ataukah berhenti. Jika tidak lancar, maka kita selaku paslon nomor urut 3 akan berusaha untuk melancarkan visi dan misi kami selaku kita menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, silakan ditanggapi jawabannya oleh paslon nomor urut 02. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, itulah jawabannya memuaskan. Sudah. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon. Selanjutnya paslon nomor urut 01 bertanya. Maaf saya ulangi. Selanjutnya paslon nomor urut 03 bertanya kepada paslon nomor urut 01. Silakan bertanya apa saja yang ada di sekolah ini kepada paslon nomor urut 01. Oke, langsung saja. Kita ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1, yaitu jika paslon nomor urut 1 terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang Anda lakukan jika bertemu dengan salah satu murid atau murid-murid yang lain jika melanggar tertib sekolah? Baik, silakan dijawab dengan durasi 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Apa yang dilakukan ketika bertemu siswa yang melanggar peraturan? Tetap peraturan, peraturan tetap peraturan. Artinya sebagai siswa ini tidak hanya dilaksanakan oleh bahkan siswa juga ketika ada
teman atau seluruh siswa atau warga sekolah yang melanggar tata tertib sekolah, artinya lakukan dengan prosedur yang seharusnya, baik menegur atau melaporkan bahkan ke tingkat yang lebih lanjut. Let's say kalau pelanggarannya lebih kecil, artinya peneguran aja sudah cukup, dan ketika peneguran itu dilaksanakan dengan tanggapan yang cukup baik dan oke, artinya langsung berhenti, selesai. Lanjut ke tahap yang berikutnya ketika teguran itu tidak bisa, karena kita berkewajiban untuk saling mengingatkan, apalagi semuanya punya kepentingan semua punya kepentingan di sekolah. Artinya yang akan dilakukan adalah kita coba rangkul untuk bisa lebih baik lagi, itu yang pertama. Dan itu adalah tugas seluruh warga sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang baik. Tentunya ketika semua saling mengingatkan ketika ada yang salah, ada sesuatu yang dinilai menurut norma dan juga aturan, tentunya kita berkewajiban untuk merangkul ke arah yang lebih baik. Ketika itu sudah berhasil dilaksanakan, artinya lingkungan sekolah akan lebih baik secara kekeluargaan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 03 sebagai penanya dengan durasi 1 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Sama seperti paslon nomor urut 2, jawabannya memuaskan kita dan kami beri alhamdulillah jazakumullah khairan untuk paslon nomor urut 1 sudah dijawab. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, berkenaan yang untuk kedua paslon. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 01 bertanya kepada paslon nomor urut 03. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada paslon nomor urut 3 tentunya tidak akan jauh berbeda dengan yang saya tanyakan kepada paslon nomor urut 2. Tadi di visi misi dan telah disampaikan beberapa kali oleh paslon nomor urut 3 bahwa problem utamanya adalah menjalankan perlombaan baik akademik non akademik, yang artinya itu bisa didukung oleh sekolah dan juga organisasi siswa intra sekolah yang ada di sekolah yang ada di Belu tentunya itu. Nah, masalahnya adalah yang pertama, kalau event yang keluar sekolah, oke, itu akan dibiayai oleh sekolah. Untuk event yang di dalam sekolah, mungkin ada yang diinisiasi oleh sekolah, namun tentunya untuk menjalankan itu perlu juga ada inisiasi dari OSIS. Oke. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa secara finansial kita belum terlalu mampu untuk melaksanakan itu. Jadi langkah apa yang akan diambil dan dilaksanakan ketika secara finansial itu kita belum mampu, namun ingin melaksanakan misi yang tadi seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan dijawab paslon nomor urut 03. Waktu menjawab adalah 3 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, kita lanjut saja menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1, yaitu oke, langsung saja ke jawabannya ya. Maka jika kita terpilih, kita akan mengadakan suatu perlombaan. Ketika dari OSIS tidak mencukupi biaya tersebut, maka kita akan menertibkan sodako di hari Jumat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 01. Waktu adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Jika cara penanggulangannya adalah melalui sodako di hari Jumat, itu sudah berjalan di periode sebelumnya dan tentunya akan dilaksanakan kembali. Dan kami rasa oleh siswa dari tahun sebelumnya, program itu sudah terlaksana dengan cukup baik dan itu
karena saya berpikir dari tahun sebelumnya, tentunya saya tahu itu tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan untuk mengadakan perlombaan. Jadi tentunya kita membutuhkan solusi lain untuk bisa mengadakan perlombaan baik dari sisi sponsorship ataupun yang lainnya. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kedua paslon. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Langsung saja. Jadi apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan eskul dan kegiatan sekolah? Baik, silakan dijawab oleh paslon nomor urut 1 dengan durasi 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Penertiban absen dan keputusan yang tegas terkait ekstrakurikuler. Langkah ini bisa diambil oleh pihak sekolah. Namun, dari OSIS kami harus menawarkan eskul-eskul apa yang lebih baik, karena mungkin kenapa sekarang banyak siswa yang tidak ikut ekstrakurikuler adalah salah satunya karena ekstrakurikuler itu belum mengcover keinginan mereka. Tentunya itu harus dicarikan solusinya. Bagaimana para siswa bisa lebih oke terhadap ekstrakurikuler yang ada, seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh paslon 01 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Sebenarnya cukup bagus. Ya, jawaban Anda memang sama dengan saya, yaitu juga memahami minat bakat siswa-siswa itu berbeda-beda. Ya, di eskul sekarang itu ada beberapa siswa yang tidak mengikuti eskul, ya jadi harus mengadakan survei agar dia bisa berpendapat. Baik, beri tepuk tangan untuk kedua paslon. Terakhir, paslon nomor urut 03 bertanya kepada paslon nomor urut 02. Silakan berikan pertanyaannya. Saya akan memberi pertanyaan untuk nomor 2. Apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian cocok jadi calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS? Baik, silakan dijawab. Durasi jawaban adalah 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Mohon hadirin untuk diperhatikan jawabannya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini tidak kalian jawab yang ditanyakan oleh Bu Dia Sarah yaitu merayakan. Ya sama, kami juga artinya tidak menginginkan jadi wakil ketua dan wakil ketua OSIS. Ya, kami hanya diusung oleh tim sukses dan dipercayai. Jadi jika kami terpilih, kami sangat mau untuk menjalankan. Baik, silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 03. Waktunya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, dari sini saya sudah mengambil keputusan bahwa ketiga paslon ini tidak mempunyai keinginan atau tidak sepenuhnya mempunyai keinginan, tetapi dipercayai oleh tim sukses. Itu saja mungkin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari seluruh siswa. Baik,
satu penanya dari siswa dan satu penanya dari siswi. Pertanyaannya akan dijawab oleh seluruh paslon, atau misal dari penanya hanya fokus kepada satu paslon, dipersilahkan, maka paslon tersebut juga dipersilahkan untuk menjawab. Saya ulangi, bisa disampaikan satu penanya untuk ketiga paslon, bisa satu penanya untuk satu paslon. Saya mulai dari pertanyaan siswa terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya angkat tangannya. Oke, saudara Ciko, untuk Ciko. Katakan ya, katakan yang memberikannya. Oke, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini akan bertanya kepada paslon nomor 2. Bagaimana caranya mewujudkan visi misi yang dibicarakan kepada paslon nomor 2, dan bagaimana cara kita siswa-siswi bisa percaya akan visi misi yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Baik, terima kasih. Saya beri tepuk tangan yang mulia untuk Kak Ciko. Saya dijawab durasinya bebas. Ini caranya. Jadi misi kami itu yang pertama itu mengembangkan minat bakat siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu kami jadi kami akan menawarkan ekstrakurikuler yang siswa-siswi minati, yang di luar eskul sekarang. Contoh dari paslon 1 yaitu eskul kewirausahaan. Cukup? Apakah puas? Baik, saya dijawab tadi pertanyaannya. Mungkin saudara Ciko gimana? Dengarkan atau tidak? Baik, itu adalah jawaban dari paslon 02. Selanjutnya untuk siswi, ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Oke, Artika, KPU langsung dibawa ke belakang untuk mic-nya. Ayo ketua KPU. Kanafi, monggo. Artika maju ke depan sini ya. Ayo, perkenalkan dirinya, dari kelas berapa, apa pertanyaannya. Ayo, baik, kucing-kucingan ya, semoga berkah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Ayu Puspita dari kelas 12-1. Saya di sini mau memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Anda paslon nomor urut 1 jika terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, jika salah satu siswa maupun siswi Ada catatannya tidak? Silakan dibawa aja, biar
biar lancar. Maaf, dilupa. Tidak dimaafkan. Bagaimana cara Anda untuk menyikapi sebagian siswa maupun siswi yang tidak ikut serta dalam agenda atau acara yang diadakan oleh OSIS? Contohnya seperti kelas meeting dan sebagainya. Beri tepuk tangan untuk pertanyaan kita. Jawaban besarnya adalah evaluasi. Ya. Tentunya itu ada dua sisi. Yang pertama, kenapa siswa pada gak datang? Yang kedua, apa yang salah dari OSIS atau apa yang salah dari kegiatannya sampai siswa ini gak datang? Itu. Tentunya ada hal yang perlu dievaluasi berarti dalam kegiatan kita. Mungkin saja dalam kegiatan itu belum mengcover seluruh keinginan dari siswa, sehingga banyak siswa yang merasa ngapain ikut karena saya gak passion sama kelas meeting yang diadain oleh OSIS-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi siswa atau siswinya, mungkin sebagian besar masih menganggap dan mempunyai stigma bahwa kelas meeting itu gak usah berangkat gak apa-apa, kelas meeting itu gak usah berangkat gak apa-apa. Dan ini yang sudah coba dibangun oleh sekolah melalui penertiban absen ya, dewan kepala sekolah melalui absen digital, dan itu akan bisa dimaksimalkan lagi melalui penertiban absen, sehingga siswa punya rasa tanggung jawab bahwa ketika kelas meeting gak datang itu ada konsekuensinya loh. Itu jadi itu jawaban. Terima kasih. Oke, tanggapan saya sama seperti jawaban paslon nomor urut 2, cukup memuaskan bagi saya. Oke, cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemudian yang mulia untuk penanya dan penjawab. Selanjutnya, karena ini saya akan selesai dulu ya. Saya buka dua lagi. Atau ya, tiga. Dua dari guru, kemudian satu dari siswa. Atau siswa mau nambah dua? Dua atau satu? Satu, ya. Dua dari guru dan satu dari siswa atau siswa ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Satu dua tiga. Ini pertanyaan bebas ya untuk ke paslon 1, 2, dan 3. Bebas. Jadi masalah utama di dalam sekolah itu kan ada perundungan ya, atau bullying. Biasanya terjadi di setiap kelas. Ada yang ejek-mengejek nama orang tua, ada yang mengejek dan lain sebagainya. Sebagai calon ketua OSIS, baik ketua dan maupun wakil ya, apa langkah pertama yang teman-teman ini lakukan jika terjadi bullying di sekolah? Apa dalam program kalian itu apa yang diterapkan? Langkah pertama yang dilakukan. Ini saya tanya ke pasangan calon nomor berapa kira-kira? Nomor 2, minta. Oke, silakan dijawab. Silakan. Jika nanti pasangan lain ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa sampaikan lewat grup
smart school ya. Atau visi-visinya silakan kalian edit, pakai video boleh, pakai poster boleh ya. Sampaikan saja, promosikan lewat kampanyenya lewat smart school, silakan ya. Dari 01 02 saja. Yang pertama pastinya kami akan menasihatinya. Ya, setelah menasihatinya, lalu kami akan mengusul ke Dewasa Kota untuk membuatkan materi tentang stop bullying. Jawabnya. Ya cukup puas, singkat, padat dan jelas. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, beri tepuk tangan yang meriahkan acara kita hari ini. Sudah? Sudah ya? Terakhir yaitu sesi closing statement. Ya silakan, satu aja ya. Satu. Nanti kalian nggak istirahat. Kalau pengen istirahat kan, habis ini istirahat. Ya silakan. Sebelumnya saya akan bertanya pada pasangan calon nomor 1, yaitu mengenai visi-visi yang ditawarkan tadi, yaitu terkait kewirausahaan. Pertanyaannya, jelaskan lebih detail program apa yang akan Anda terapkan nanti terkait eskul kewirausahaan. Begitu. Kewirausahaan ini juga berkaitan dengan bagaimana kami meng-grow up ekonomi dan juga finansial dari OSIS. Itu tadi dilandasi dengan bahwa kita butuh kooperasi. Buktinya apa? Contoh kemarin P5 kita teman-teman pada butuh beli lakban dan gunting kan. Dan untuk dapat itu kita perlu pergi jauh ke area pasar, ke toko-toko yang saya rasa cukup jauh dan itu cukup ribet dan itu meningkatkan resiko untuk teman-teman bisa bolos dan buang-buang waktu. Oke. Dan itu bisa diakomodir ketika kita punya operasi. Itu adalah celah kami untuk bisa yang pertama melayani siswa terkait itu tadi kebutuhan barang-barang yang desa, bahkan juga nanti peralatan sekolah bisa kami coba sediakan. Yang kedua adalah finansial OSIS yang cukup lemah, masih cukup kurang, itu juga bisa ditingkatkan melalui operasi tersebut karena itu nanti bisa menjadi sebuah solusi dan juga peluang. Nah, bagaimana kooperasi tersebut itu bisa dijalankan? Pertama, kita bicara modal. Tentunya kita butuh modal. Modal bisa kita ambil dari organisasinya sendiri, dari OSISnya sendiri. Yang kedua, melalui pihak sekolah memberikan modal atau kita buat dalam bentuk saham. Nah, untuk pengelolaannya akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita dirikan eskul kewirausahaan. Di sana nanti akan ada teman-teman yang masuk ke dalam eskul kewirausahaan yang isinya akan ada pembelajaran terkait bisnis, manajemen keuangan dan banyak hal lainnya, dan bisa kita salurkan menjadi dua. Yang pertama bisa disalurkan ke kehidupan di luar sekolah, silakan teman-teman bisa bangun bisnis. Yang kedua, kita salurkan ke kooperasi. Dan yang bisa memainkan selanjutnya adalah teman-teman dari OSIS yang tersebut. Jadi akan ada kolaborasi antara OSIS dan juga teman-teman eskul. Di situ juga nanti kita bisa tarik UMKM yang ada di luar sekolah. Contoh orang tua atau teman-teman terdekat dari siswa-siswi atau bahkan dari siswa-siswinya ingin buat usaha kecil-kecilan. Contoh bikin gorengan atau sosis telur atau apapun itu. Nanti bisa dititipkan ke koperasi dan kita akan kerjasama. Jadi ini semua akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi OSIS, dari teman-teman yang ada di eskul dan juga teman-teman yang
KDT kedua itu teman-teman yang siswa itu akan bisa menikmati karena lebih simpel untuk cari sesuatu yang seperti itu. Demikian, mungkin sudah cukup menggambarkan. Terima kasih. Oke, baik. Mantap. Saya akan minta SP. Hadiah Tembak Bagaimana yang mendapatkan dan menjawabnya. Baik, acara kita sudah sampai di ujung. Selanjutnya tinggal satu sesi, yaitu closing statement dari masing-masing calon yang akan dimulai dari pasangan nomor urut 03, kemudian dilanjutkan 02 dan 01. Waktunya adalah 1 menit, 1 menit, 1 menit. Silakan paslon nomor urut 3 untuk melakukan closing statement. Closing statement. Kalian penutup dari kalian. Apa memilih, ayo pilih saya dan sebagainya bisa. Tapi jangan gunung Bromo, gunung Ngelut. Nggak terima, ayo. Ilang cecek, ilang menjahit. Astagfirullahaladzim. Kalian nggak tahu ya? Masa depan kalian masih tercerahkan. Ya silakan, 1 menit saja. Oke, untuk berikutnya terima kasih ahli jazakumullah khairan sudah memberikan waktu untuk melihat kami tampil. Sebelumnya kami sedikit minta dukungan dari kalian supaya kita menjadi ketua dan wakil ketua. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan yang mulia untuk paslon 03. Selanjutnya dilanjutkan ke paslon 02. Untuk para hadirin itu masih bisa fokus, ayo monggo fokus. Terima kasih yang masih sedang mendukung saya. Jangan lupa tetap dukung kami agar sukses sampai akhir acara ini. Gorengan tambah nasi, sekian dan kasih. Masih statement dari kami. Seperti kita sudah lihat beberapa hal terkait juga, teman-teman sudah tahu bagaimana pandangan dan juga pemikiran kami terkait hal-hal yang sudah tadi dijelaskan. Serta yang kami mohon itu tadi sudah cukup menggambarkan. Dan jika dari teman-teman semuanya masih ada hal yang belum didapatkan dari hal yang kami rencanakan, silakan bisa hubungi kami berdua. Nanti kami akan berikan nomor yang bisa dihubungi di grup Smart School agar teman-teman bisa mengetahui lebih jauh terkait pandangan dan juga gagasan kami untuk satu teknik ke depan. Serta pesan saya, gunakan suara hak pilihmu sebaik mungkin. Jangan lupa pilih pemimpin melalui track record yang baik, karena 1 tahun
itu waktu yang berarti untuk kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kami pasangan calon nomor 1. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sedikit lebih cepat ya daripada yang ada di SMP. SMP mulai sudah lebih awal, sampai sekarang belum selesai, tapi masih bisa tertib. Sekarang kita ada bonus waktu setengah jam, sejam ya, sejam sampai kita pulang. Kita tetap sholat zuhur di Baik, acara ini akan saya tutup terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan oleh sedikit arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi, besok waktu Anda, kita semua untuk memilih calon wakil kalian, calon wakil kalian, calon wakil kalian untuk memimpin kalian selama 1 tahun ke depan. Jadi, tentukan pilihan kalian, tentukan apa yang sudah menjadi ilmu bekal dari kalian yang Anda dapatkan pada hari ini. Visi, misi, jawaban, dan lain-lain silakan kalian pertimbangkan. Bila perlu istikharah, istikharah besok nanti malam mau milih siapa seperti itu, silakan, gak apa-apa. Pilih, ingat, pilih pilihan yang tepat menurut Anda masing-masing. Itu ya. Nanti setelah ini amal soleh, KPPS dan KPO berkumpul di kelas sebelah, kelas 12.1. Kita akan sedikit rapat untuk pelaksanaan hari esok, yaitu pemilihan ketua dan wakil OSIS periode 2025-2026. Gitu. Kemudian saya minta izin kepada Bapak Agung untuk ruangannya besok kita seperti ini Pak Agung ya. Untuk Pak Agung dan saya ketika akan tahfidz dan ngaji paginya lesehan saja. Nah, izin Pak Agung ya, biar tidak nyusun lagi, bongkar pasang, seperti itu. Jadi masalah nanti seluruh siswa entah besok pagi atau nanti siang atau nanti sore, semuanya yang ada di sini akan dibagikan surat undangan dari KPPS. Yang mana surat undangan tersebut akan kita bawa dan kita tukarkan kepada KPPS yang ada di sekolah besok, di TPS 1 ataupun TPS 2. Jadi kita akan tahu siapa yang golput, siapa yang tidak golput, seperti itu. Ya, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait hari esok. Dari saya cukup sekian, beri tepuk tangan pada kita semua atas acara yang hari ini kita lakukan. Guru Cendrawasih, Guru Cisarawan, sekian terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.